Shalom, saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Baik saudara-saudara yang bersama-sama dengan saya ya di dalam aplikasi Zoom, juga saudara yang mengikuti acara ini di Facebook ataupun di YouTube ya. Ya, bahkan saudara-saudara mungkin yang mendapat berita mengenai apa yang boleh berjalan pada saat ini, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk kita terima ya saudara-saudara. Baik saudara, di dalam kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, bisnis kita, langkah-langkah kita, apapun yang ada pemikiran kita untuk kehidupan kita hari-hari ini, kita tentu memerlukan tuntunan pimpinan dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Pada saat ini saudara, di dalam Friday Service 40 menit, 40 menit ke depan, kita akan bersama-sama di dalam satu hal saudara yang dibawa dari visi daripada Friday Service ini adalah Mission of God in Marketplace. Ada misi Bapa di surga, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kerja saudara dan saya. Saudara-saudara terkasih, kita akan diberkati oleh hambanya yang dipercaya Tuhan pada saat ini, itu Evangelis Hari Suryati ya di TH, yang akan menyampaikan firman Tuhan berjudul Harta Pusaka versus Harta Dunia. Wow ya, ini judulnya menurut saya luar biasa ya. Ya, kita akan mendapatkan hal luar biasa daripada Tuhan. Dan kita akan dipimpin worship leader oleh Bapak Andri Lukmantoko, dan dua pembuka ada Pak Jasmine Hadi. Saudara-saudara terkasih, ya bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, mari saudara berikan pokok doa di kolom chat di Zoom atau di Facebook, dapat di kolom komentar, dan di YouTube bisa chatting ke 0813 981 98063. Saya ulangi, 0813 981 98063. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Jasmine Hadi. Persilakan Pak Jasmine. Shalom, selamat siang. Bagaimana suara kedengaran, Bapak Ibu? Halo. Bagus Pak, bagus. Shalom. Shalom Pak, cukup bagus. Bapak Ibu sekalian yang berada dalam Zoom ini, kami satukan dalam hati, kita awali dengan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita, kebahagiaan yang kami rasakan di hari ini karena berkat pernyataan Tuhan. Saat ini kami akan mengawali ibadah. Mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Putuskan, sucikan, layakkan kami semua yang ada di dalam Zoom ini untuk menghampiri tahta-Mu. Mohon ampun, ya Allah, Tuhan, atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, luar biasa pada siang hari ini. Kita akan diberkati dengan hamba-hambanya. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu lagu yang sangat luar biasa. Dia seorang pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, seorang sahabat di dalam keadaan susah maupun duka. Dia tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Ada Amin. satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, mari angkat tangan kita, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, ada sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, dalam Tuhan. Sekali lagi, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari angkat tangan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Dia adalah Allah yang selalu peduli dalam hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Kami serahkan pada hambanya. Baik, terima kasih Pak Andri Lukmantoko untuk pujiannya. Dan lagu seperti Wanita itu adalah lagu favorit saya. Terima kasih, saya mau nangis gak jadi ini karena membawa firman, nanti kalau nangis gimana ya Kak Monika. Kak Monik senyum-senyum kalau Bunda nangis. Mari kita sebelum mendengarkan firman kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Bapa waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa, pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar di dalam hamba-Mu menyampaikan ini Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Hamba merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan, hamba adalah orang bodoh dan lemah, tetapi kesempurnaan hanya ada pada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Halo. Untuk pemirsa ya di siaran langsung melalui YouTube, kami akan menyampaikan firman dengan tema harta pusaka vs harta dunia. Harta pusaka itu apa ya? Mungkin judulnya kok harta pusaka. Kalau pusaka kan itu senjata tajam ya. Pusaka itu adalah keris yang dipakai untuk raja-raja. Kalau raja-raja yang Jawa itu pasti tahu ya, dari Jawa, bukan dari Jawa saja, di Indonesia raja-raja itu memakai keris. Keris adalah senjata yang kecil tetapi tajam, sangat tajam. Karena zaman dulu kalau membuat keris ini pakai puasa juga, pakai doa dan puasa. Tetapi bagi saya pribadi, senjata yang paling tajam yaitu firman. Firman Tuhan. Senjata pusaka itu ada firman Tuhan. Tergantung bagaimana kita memakainya, kita meresponinya di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan pusaka kepada kita semua. Kita semua adalah raja-raja ya, anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, kita diberikan pusaka melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan, melalui karya keselamatannya. Nah, harta pusaka ini kalau tidak dipergunakan dengan baik, seperti contoh ya, harta pusaka yang sudah diberikan kepada Samson di Hakim-Hakim 13 sampai dengan yang 16 ya, untuk kisah Samson. Nah, Samson itu mendapatkan harta pusaka dari Tuhan, dan sejak lahirnya, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah memberikan
menyatakan kepada orang tuanya kalau Samson sejak lahirnya itu tidak akan mencukur rambutnya. Rambutnya dibiarkan panjang, jadi tidak dicukur. Dan Tuhan mempunyai rencana kalau Samson itu untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari tangan orang Filistin ya pada saat itu. Tetapi karena kesombongan Samson, Samson kan sakti ya. Kalau sekarang mungkin sakti mandraguna. Samson itu sakti, kesaktiannya itu terletak kesaktiannya Samson itu terletak di rambutnya ya karena tidak dicukur. Tetapi Samson jatuh ke tangan Delila. Akhirnya mengaku karena mengasihi istrinya. Istrinya merengek-rengek untuk bagaimana sih kok kamu bisa sakti, kok tidak mempan begitu ya, kena senjata apapun tidak mempan. Nah, Samson terjatuh, akhirnya dia terjatuh ke tangan musuh ya. Di saat Samson itu mulai, padahal tidak boleh mengatakan hal itu kepada siapapun. Tetapi Samson mengatakannya kepada Delila. Akhirnya Samson jatuh ke tangan musuh. Nah, jadi Samson itu semestinya mendapatkan harta pusaka dari Tuhan. Tetapi karena Samson terjatuh, yaitulah jatuh ke tangan musuh karena kesombongannya. Nah, ini contoh lagi ya dari Sakeus. Sakeus sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Sakeus mendapatkan keselamatan. Sakeus itu kepalanya pemungut cukai. Kepalanya pemungut cukai berarti kaya ya, kaya bukan kaya saja ya, kaya sekali. Tetapi sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, akhirnya Sakeus ini mendapatkan keselamatan dan mendapatkan harta pusaka dari Tuhan Yesus Kristus. Mengalami pertobatan dan bahkan memberikan setengah hartanya kepada fakir miskin ya. Setengah hartanya. Kalau sekarang mungkin yang sudah TT ya, pakai T ya, triliunan setengah hartanya. Bahkan juga akan mengembalikan bukan seperempat, 4 kali lipat bagi orang-orang yang diperasnya. 4 kali lipat itu banyak ya. Sekarang umpamanya kalau kita ya berhutang diperas 1 juta aja kita jadi dapat 4 juta ya kalau 4 kali lipat itu. Kali berapa? Nah, itu imannya benar-benar bertumbuh ya. Sakeus mengalami pertobatan dan mendapatkan harta pusaka dari Tuhan Yesus. Keselamatan, justru keselamatan itu adalah harta pusaka. Kalau kita mendapatkan keselamatan, apa gunanya ya kita mengikuti, membagikan setengah hartanya dan akan memberikan 4 kali lipat bagi orang yang diperasnya. Dan di sini saya akan membacakan juga dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini banyak ya firman-nya, ini banyak ini. Akan saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian mulai dari ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas
yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mau makan ampas babi saja tidak diberikan ya di sini ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Nah, di sini saudaraku dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-30 ini mengisahkan ya, setelah mengalami perjumpaan dengan sebentar, yang ini Lukas, yang bungsu menjual hartanya, ayat yang ke-13 ya. Boleh dibacakan untuk yang ayat ke-13, Bapak Ferdinand? Lukas Iya, 13. Lukas 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, anak yang bungsu ini telah menjual harta miliknya yang diminta dari bapaknya tadi. Bapak, berikanlah aku harta itu milikku. Akhirnya
bapak itu menjual ya, menjualnya dan memberikannya, bukan menjual, memberikannya kepada si bungsu ini. Tetapi si bungsu ini lalu foya-foya ya dengan pelacur, berfoya-foya, berpesta pora. Mungkin dengan harta itu dianggap, aduh kalau dengan harta yang berlimpah, harta yang banyak, kalau bersama orang tuanya kan itu harta orang tua ya. Kalau sudah diberikan berarti kan harta sendiri. Dikira kalau dengan harta itu sudah menjadi wah seperti paling tinggi, paling berharga, aku dihargai, dicintai banyak orang. Apalagi dengan cewek-cewek ya, itu pelacur-pelacur kan banyak di situ ya. Apalagi dengan pelacur-pelacur dia pasti dirubung dia. Padahal para pelacur itu mengharapkan uang, mengharapkan uangnya, bukan cintanya. Karena itu pelacur-pelacur kan berarti beberapa, bukan satu wanita. Beberapa wanita di situ mendekati dengan sanjungan, dengan memuji. Dia merasa seperti raja lah begitu ya. Wah, aku menjadi raja, aku dipuji, aku disanjung oleh wanita-wanita, wanita cantik lagi, wanita-wanita cantik yang dicari-cari itu. Tetapi jangan salah kalau wanita itu bukan menginginkan cintanya, tetapi menginginkan hartanya. Namanya juga wanita ya pengennya uh, karena cinta sudah buat beberapa orang. Jadi si wanita itu menginginkan, dia pengen hartanya. Ya menurut saya ya, kalau menurut wanita yang lain kurang tahu, bisa juga yang menginginkan nggak orangnya lah, ini tajir, ini kaya, ini ya pasti bisa bahagia itu gitu loh. Nah, ini akan terjatuh ke dalam dosa, akan kehilangan harta pusakanya. Harta pusaka padahal sudah bersama Bapa dengan bahagia, dengan enak, dia akan meninggalkan meninggalkan bapaknya pergi. Itu sama juga uh, si bungsu ini kalau di dalam kehidupan dia melupakan Tuhan, dia jauh dari Tuhan, dia berfoya-foya. Nah, begitu di sini juga ayat yang ke-17 kemudian dia menyadari kesalahannya dan dengan menyadari kesalahannya boleh dibacakan Pak 17 dan 18. 17 dan 18. Ya, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Jadi ayat yang ke-17 si bungsu ini menyadari kesalahannya ya, menyadari kesalahannya dan kemudian dia bangkit untuk bertobat, bahkan bangkit untuk datang ke bapaknya karena setelah hartanya habis ya untuk foya-foya, tidak bekerja, cuma menghabiskan harta. Lama-lama kan habis harta seberapa pun juga akan habis. Pas di saat itu masa kelaparan, dia sangat kelaparan, sudah tidak punya apa-apa karena hartanya sudah habis. Nah, di situ timbul penyesalan gitu. Timbul penyesalan dan bangkit datang kepada bapaknya. Sampai makan, dia sampai bekerja, makan uh, ampas babi itu kan kalau kita pasti nggak mau ya, kita pasti nggak mau sebagai uh, zaman sekarang ini kelaparan makan ampas babi. Saya kira saya belum mendapati seperti itu. Bahkan tidak diberikan ya, tidak diberikan cuma pengen makan ampas babi itu. Akhirnya si bungsu itu menyadari kesalahannya dan bangkit menyadari kesalahannya dan mohon maaf kepada bapaknya kalau dia tidak layak mendapat belas kasihan kepada bapaknya ya dan mohon ampun. Tetapi bapaknya menyambutnya dengan gembira. Nah, jadi kalau kita mengalami pertobatan seperti kita, seorang bapak, seorang ibu yang anaknya sudah
menghabiskan uang, harta. Kalau kita melihat anak kita datang dengan mungkin pakaian yang compang-camping, dengan kurus kering, mungkin di situ akan timbul belas kasihan. Timbul belas kasihan, lalu memeluknya dan menciumnya. Begitu juga Tuhan. Tuhan juga seperti itu ya. Apapun dosa kita, apapun salah kita, kalau kita bangkit, mengakui kesalahan kita dan dosa kita bangkit, kita berbalik, bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan juga sangat gembira. Bahkan beserta seluruh malaikat itu akan gembira menyambut pertobatan kita. Seperti Bapak tadi, menyembelih domba tambun dan memberi pakaian, memberikan jubah yang indah, memberikan cincin dan sepatu biar kelihatan ganteng ya. Mungkin anak itu kan laki-laki kan saya bilang ganteng ya karena kurus kering terus didandani pakai jubah, pakai sepatu bagus, pakai cincin udah biar kelihatan ganteng dan mengadakan pesta bersama orang-orang mengadakan pesta jadi anaknya kelihatan ganteng. Nah, kalau di sini juga ayat yang ke-20 dan 22 dan 23 mohon dibacakan, Pak. Ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, sungguh luar biasa ya kalau kita mengalami pertobatan, apapun dosa kita dan apapun salah kita ya saudara-saudara, kita jangan rendah hati karena Tuhan itu sayang sama kita semua. Seperti Bapak yang di dunia ini tadi juga sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Dan yang ke-29 berbeda dengan si sulung ya, ia mulai bersungut-sungut. Boleh dibacakan Pak? 29. Ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, uh, dengan si sulung tadi ya berbeda dengan si mulai bersungut-sungut ya di situ ya. Si sulung kan sudah bersama-sama dengan bapaknya. Justru si sulung itu mendapatkan semua harta miliknya, mendapatkan sukacita bahagia, bisa bersama bapaknya, bisa makan enak, begitu ya. Tetapi mulai bersungut-sungut, mulai ada iri dengan adiknya. Adiknya yang sudah menghambur-hamburkan harta, yang sudah berfoya-foya dengan pelacur-pelacur, malah disambut, malah ada pesta juga, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Nah, si sulung mulai bersungut-sungut. Nah, di sini si sulung itu kalau bersungut-sungut berarti akan kehilangan harta pusaka. Akan kehilangan harta pusaka karena justru malah bersungut-sungut mementingkan harta dunia di situ ya. Lebih fokus ke harta dunia. Tidak sayang sama adiknya, melihat adiknya yang sudah kurus kering, bahkan cerita makan ampas babi saja tidak dikasih. Tidak ada belas kasihan, jadi akan berbalik malahan yang tadinya mendapatkan harta pusaka, jadi mendapatkan memilih harta dunia. Nah, dia di situ akan kehilangan harta pusaka malahan kalau bersungut-sungut terus ya, malah tidak ada pertobatan, bersungut-sungut dia tidak akan mendapatkan harta surgawi ya, harta yang kekal, keselamatan dari Tuhan.
Dan bagaimana kita akan mendapatkan sukacita dan mendapatkan harta surgawi itu, yaitu kalau orang dunia kan mengejar dunia. Tapi bila kita dengan memahami harta pusaka, pasti kita akan mencari terus kehendak Allah. Yang pertama kita harus menghadapi dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Bahwa kita sebagai kasih karunia, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Hiduplah dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, yaitu umpamanya sebagai seorang bos, hendaklah kita bekerja menjadi bos dengan baik, yang peduli dengan anak buahnya, yang tidak mengejar harta dunia. Kalau jadi bos sudah memiliki harta banyak, itu biasanya bukan biasanya, hendaklah tetap melayani Tuhan. Biasanya kalau ke gereja saja, karena ini ada bisnis ini, ada tender ini, jadi aku nggak sempat ke gereja gitu, nggak sempat melayani Tuhan kayak gitu. Untuk melayani Tuhan tidak ada kesempatan. Nah di situ itu akan kehilangan harta pusaka itu karena dia mengejar harta dunia. Ya seharusnya juga hendaklah peduli dengan anak buah, dengan karyawan, karena harta yang didapat juga dari anak buahnya juga ya, yang bekerja dengan tulus, bekerja dengan kerja keras untuk mendapatkan upah. Untuk mendapatkan upah dari bosnya, hendaknya bosnya juga memperhatikan. Dan sebagai karyawan pun juga hendaklah bekerja dengan tulus, bekerja dengan sukacita, bekerja dengan segenap hati di dalam pekerjaan, jangan korupsi, jangan mencuri, itu juga tidak bagus ya. Itu juga akan kehilangan harta pusaka. Sebagai karyawan, sebagai guru, dokter, tukang sapu, guru, tukang sapu pun itu juga pekerjaan. Tidaklah mengerjakan semuanya dengan tulus, dengan sukacita, semuanya itu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah dengan jujur, ikhlas, dan penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua, kita melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Di dalam setiap pekerjaan, hendaklah kita melibatkan Tuhan. Di dalam doa, minta pimpinan Tuhan, kita bekerja yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan kalau Anda berhasil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kalau sudah berhasil, jangan lupa kepada Tuhan. Ya, ada kesaksian juga. Kemarin itu di gereja saya, dia tuh pengusaha, seorang bos. Sehari-hari pokoknya uang, uang, dan uang. Aku mendapatkan uang. Begitu ada masalah, semuanya itu diambil Tuhan. Semua diambil Tuhan. Dari rumahnya itu ada 3 itu. Ada 3 rumah, ada mobil, ada kendaraan yang lain, semua aset diambil Tuhan. Dia masuk ke penjara Cipinang selama 1 tahun. Nah, di situ beliau itu mengalami pertobatan ya, karena di Cipinang termasuk hamba-hamba Tuhan dari Terang Eklesia Ministry, dan Terang Eklesia Ministry dan Yehezkiel juga melayani di situ ya, melayani di situ. Dan tapi banyak hamba Tuhan kan Pak di situ. Iya, banyak hamba Tuhan yang menguatkan saya. Tadinya saya mau bunuh diri, Bu Ari. Saya lupa Tuhan di saat saya bekerja banyak uang, saya nggak ke gereja. Istri dan anak-anak saya saja yang ke gereja. Saya lupa Tuhan. Akhirnya disentil Tuhan, semua diambil. Ya, itulah mendapatkan harta kembali ya, harta pusaka karena mengalami pertobatan. Akan berbalik kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah setiap pergumulan kita, setiap apapun yang kita alami, walaupun kita jatuh, kalau kita berbalik bertobat, justru harta yang sesungguhnya itu adalah harta pusaka, bukan harta dunia ya.
harta dunia tidak membawa kita bahagia. Belum tentu kita mempunyai harta, banyak harta, kita nikmat makan, kita tidur enak. Justru yang menikmati siapa? Kadang asisten kita yang menikmati, bisa makan enak. Nah, mempunyai harta dunia, kita tidak bisa ada damai sejahtera, tidak bersama-sama dengan keluarga, tidak harmonis begitu, malah melupakan Tuhan. Bersyukurlah kita apapun dalam keadaan Tuhan, apa yang Tuhan berikan, kita tetap melibatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kejarlah harta pusaka dengan selalu membaca firman Tuhan dan melakukannya. Demikianlah, karena waktu terbatas, demikian ya, tetapi sudah tersampaikan tadi juga ya, kiranya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Tuhan sampaikan. Engkau yang telah berkata-kata sendiri Tuhan. Ya Bapa, kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengejar harta pusaka yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bukan harta dunia Tuhan, karena harta dunia kita tidak akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan yang sudah begitu luar biasa mengorbankan nyawanya untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Ari Suryati ya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh ya amat sangat perlu kita cermati ya, di mana kita ya, hari lepas hari melakukan kegiatan pekerjaan pagi sampai malam begitu ya, dan waktu-waktu yang lain untuk apa? Harta dunia ya. Tetapi pada saat ini Tuhan berikan harta yang luar biasa, harta pusaka biar ada pada kita ya, kita menjadi umat yang berbeda karena kita memang bukan dari dunia, tapi dari surga. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita saudaraku akan mendengar penyampaian dari pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Silakan Ibu Indri. Salam Bapak Ibu semuanya, mari kita mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Pertama, Friday Service seperti saat sekarang ini, sampai jumpa kembali di minggu depan. Yang kedua, dibuka pendaftaran Sekolah Misi Terang Eklesia yang beroleh sertifikat teologi atau evangelis. Masa pembelajaran selama 1 tahun yang diadakan secara online. Bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran Diploma Teologi Misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi 0813 981 98063. Yang keempat, bila Bapak Ibu ingin didoakan, dipersilakan mengirim pokok-pokok doa ke nomor WA 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa. Dan boleh juga Bapak Ibu mengirimkan ke akun Facebook Pak Ferdinand Terang Eklesia dengan nomor 0878 38 47 75 36. Dan yang kelima, menabur di ladang Tuhan, Bapak Ibu boleh mengirimkan ke rekening BCA 3422647837. BCA 3422647837 atas nama Bapak Ferdinand Huta Barat. Bukti pengiriman dikirim ke WA 0813 981 98063. Demikianlah
Semuanya ini dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Amin. Terima kasih Bu Indri dan Ade Aflariskula di multimedia. Ya baik, kita akan masuk dalam doa-doa ya, bersyafaat untuk Tuhan ya, kepada Tuhan untuk kehidupan kita bahkan dunia, yang dipimpin oleh Kakak Evangelis Amel. Dan setelah itu akan ditutup dengan doa penutup dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Saud Simamora. Baik, dipersilakan kepada Kak Amel. Baik, mari hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam grup ini, mari kita satukan doa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan doa kepadamu Bapa pada siang hari ini, di doa pada servis kami Tuhan. Kau telah sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Cuaca, jaringan internet juga Engkau sertai Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Tetap kami selalu mengandalkan pusaka Tuhan, harta pusaka yang Kau miliki Tuhan. Tetap berada di hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah Ibu Hari Suryati bersama Ade Samuel Tuhan di dalam kesehariannya, kesibukannya Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja Samuel juga Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus dalam pekerjaan ya Bapak. Jauhkan adik Samuel Tuhan dari kecelakaan maut apapun juga, biarlah anak ini Tuhan boleh menjadi dampak, menjadi terang dan garam di lingkungan pekerjaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, juga Ibu Hari Suryati Tuhan, Kau berikan kesehatan bersama keluarga yang ada ya Bapak, pelayanan yang ada Bapak, Kau juga sertai Ibu Hari Suryati kemanapun berada. Terima kasih Tuhan, juga Kau memberkati Bapak Pedro Jawa Barat sebagai koordinator ya Bapak dari Eklesia Misteri yang ada ya Bapak. Kau berkati kesehariannya Bapak, kesehatannya Bapak bersama istri, juga keluarga besar yang ada ya Bapak, dimanapun berada Tuhan. Di mana Tuhan dari Eklesia Misteri akan menjalankan misi Tuhan ke Salatiga Semarang Tuhan bersama tim yang ada yang telah Kau tetapkan ya Tuhan di bulan Maret ini Tuhan. Kau sertai mereka dalam perjalanannya, cuaca yang terbaik Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Tutup bungkus dengan Roh Kudus, malaikat Mikael ya Bapa, di dalam pelayanannya dari awal ke tengah hingga akhir ya Tuhan. Boleh berkumpul bersama keluarga yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kami yang ada Tuhan. Apapun yang menjadi keseharian kami, kesibukan kami, usaha pekerjaan yang ada ya Bapa. Kau berikan kami berkat yang luar biasa. Dan kami akan mengembalikannya itu berkali-kali lipat kepadamu Tuhan. Kami akan selalu tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang berapapun yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Selalu mengandalkan Engkau dalam kesibukan kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Tidak ada sedetik pun kami meninggalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga bangsa dan negara kami itu Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami Tuhan menjadi dampak terang dan garam bagi negara-negara bangsa lain ya Bapa. Mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Menghadapkan kepadamu ya Bapa. Tutup bungkus Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto yang ada ya Bapak. Bersama wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan. Biarlah beliau boleh menjalankan bangsa dan negara ini dengan penuh cinta kasih damai sejahtera. Tanpa ada pertikaian, tanpa ada persatuan di antara kami ya Tuhan. Sampai ke bawah jajaran yang ada ya Bapak. Bersinergi bersama-sama memimpin bangsa dan negara ini ya Bapak. Jauhkan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk eh, kota-kota yang terkena musibah banjir ya Bapak. Kami berdoa Tuhan. Biarlah mereka ada perlindungan Tuhan yang terkena dampak Tuhan. Tutup bungkus Tuhan. Berikan kepala desa kebijaksanaan bagaimana untuk mengurus banjir ini ya Bapak. Sehingga boleh teratasi dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami doa untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan. Pakailah mereka ya Bapak untuk menjadi terang dan garam. Menyinari menuai jiwa-jiwa yang ada dimanapun berada. Baik di pelosok-pelosok desa-desa Tuhan. Yang desa-desa terpencil yang belum dijamah Tuhan. Juga Engkau memberkati hamba Tuhan yang ada di luar negeri Tuhan.
Berikan mereka kekuatan, kebersamaan ya Bapa. Tidak ada tembok denominasi-denominasi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitar TNI Polri Tuhan. Segala pekerjaannya Tuhan. Karyawan-karyawati yang ada Tuhan. Yang sedang menyaksikan Zoom ini Tuhan. Yang ada di Facebook Tuhan, kami berdoa. Memberkati mereka dalam setiap pekerjaan ya Bapa. Atasannya Tuhan kami memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa berdoa. Ya, inilah doa-doa kami Tuhan, biarlah yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, apapun itu Tuhan, kami serahkan di dalam Yesus. Kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, haleluya, haleluya. Saya serahkan pada hamba. Pada kekasih hati Tuhan mengatakan kepada semuanya kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dari bagian kamu dan saudara Tuhan. Diberkati engkau kota dan berkati engkau di ladang, di celah bahanmu, bumimu dan hasil ternak, anak lembut dan dua kambing dombamu, diberkati aku dan di tempat adonanmu diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Karena itu perdikanlah semua bangsa muridku sama dan roh dan janganlah mereka melakukan satu pinkan kamu sampai kepada akhir zaman. Kita mengatakan dan janji yang sampai ya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Kita menjaga dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus akan datang kelak untuk awan yang permai, terang dan semai. Amin. Thank you. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Thank you. Terima kasih. Suaranya sempat delay ya. Putus-putus sinyalnya. Thank you. Tapi tahu. Pastor Ferdinand.